Presiden Prabowo respons soal pengangkatan CASN diundur ke bulan Oktober. Bagaimana respon dari Bapak Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia perihal pengangkatan CASN yang diundur di bulan Oktober untuk CPNS? Langsung saja kita ke pembahasannya. Dan Prabowo Subianto buka suara soal mundurnya jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN. Apa kata Bapak Prabowo? Mundurnya jadwal pengangkatan CASN sempat ditanyakan ke Prabowo seusai kegiatan peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Tak banyak bicara, Prabowo menyampaikan semuanya tengah diurus. Ya, lagi diurus semuanya, kata Bapak Prabowo pada hari Kamis 13 Maret 2025. Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widyantini, sudah melaporkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN kepada Prabowo. Menurut Rini akan dikeluarkan instruksi Presiden atau Inpres. Sudah dilaporkan ke Presiden, cuman kan tadi ngomongnya sekolah rakyat. Bapak Rini ditemui pada hari Senin 10 Maret. Sudah dilaporkan, pelaporannya itu kepada Presiden sebelum ini acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN di kantor kementerian. Oke, lanjut teman-teman. Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi Presiden, katanya melanjutkan ketika dimintai konfirmasi kembali soal laporannya ke Prabowo. Untuk diketahui, CASN baru akan diangkat pada Oktober 2025. Ini untuk CPNS, sedangkan P3K pada Maret 2026. Menteri Pan RB Rini Widyantini beralasan penyesuaian jadwal ini merupakan pendukung dari 7 agenda transformasi manajemen ASN. Agenda tersebut adalah intisari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi harus lincah dan kolaboratif, tegas Rini. Dikutip dari keterangan tertulis pada hari Sabtu 8 Maret 2025 yang lalu. Ini dia, dalam Undang-Undang ASN tersebut dimuat 7 agenda transformasi, yaitu 1. Transformasi rekrutmen dan jabatan. Yang kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. 3. Percepatan pengembangan kompetensi. 4. Penataan pegawai non-ASN. 5. Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. 6. Digitalisasi manajemen ASN. Serta 7. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. Rini menjelaskan undang-undang tersebut memberikan ruang rekrutmen ASN menjadi lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan terhitung mulai tanggal atau TMT masing-masing. Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian Pan RB dan BKN ingin menyamakan TMT-nya. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan. Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapat ASN yang profesional dan berintegrasi, jelas Rini. Jadi teman-teman, di sini bisa kita lihat alasannya pengangkatan dengan TMT serentak ini adalah pemerintah melalui Kemen ingin menyamakan TMT. Tujuannya, ini bisa kita lihat alasannya di sini. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan. Tapi ini sangat bertolak belakang dengan jadwal yang sudah dilakukan ataupun diberikan ataupun sudah dilaksanakan mulai seleksi CPNS sampai dengan seleksi P3K tahap 1 gitu ya. Dimana dalam pelaksananya kemarin itu semua jadwalnya itu dari seleksi administrasi, terus seleksi kompetensi semua berjalan dengan baik. Tapi yang meleset dari jadwal ini adalah untuk pengangkatan ataupun pemberian NIP kepada CPNS dan juga CP3K, begitu kita menyebutnya ya. Ini diundur dan pengundurannya ini luar biasa. Untuk CPNS berarti undurnya kurang lebih setengah tahun ya, atau mungkin lebih. Kalau untuk P3K mundurnya 1 tahun. Nah, ini sangat
sangat memprihatinkan sekali kalaupun pengundurannya sampai dengan 1 tahun untuk P3K tahap 1. Jadi ini di sini saya mendapat informasi dari teman-teman khususnya yang CPNS kemarin itu, mungkin dia berasal dari daerah, lulus di formasi di daerah yang lain, dan tadinya dia adalah seorang pekerja swasta. Dia sudah resign dari pekerjaan dia sebelumnya dan sudah mempersiapkan untuk pindah domisili, persiapan untuk domisili baru, misalnya kontrak, rumah kontrak ataupun kamar sewa. Bagaimanapun itu mereka harus tinggal di tempat di mana mereka memperoleh kelulusan pada CPNS kemarin. Bahkan sudah ada yang sampai membayar rumah ataupun kontrakan sampai 1 tahun. Jika ini diundur setengah tahun sebelum pengangkatan, mereka harus ngapain? Apa yang mereka lakukan? Sedangkan yang pertama, mereka sudah resign dari pekerjaan awal. Artinya mereka sudah tidak memiliki penghasilan. Apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama masa mereka akan diangkat nantinya di bulan Oktober, begitu ya. Karena untuk CPNS mereka akan diangkat pada Oktober pada 2025. Berarti dari Maret, Oktober, November, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, ya kurang lebih setengah tahun mereka ngapain begitu ya teman-teman ya. Dan juga dapat pesan tadi dari teman-teman agar harusnya instruksi presiden ataupun impres yang nanti akan dikeluarkan oleh Bapak Prabowo, berharap impres ini memang berpihak kepada CASN, CPNS dan juga CP3K ya, begitu teman-teman ya. Artinya berharap sekali dan sangat dalam doanya agar percepatan dilakukan. Artinya pengunduran ini tidak jadi, itu yang diharapkan oleh teman-teman. Ya, mari kita sama-sama berdoa keputusan ataupun impres instruksi dari presiden ini berpihak kepada CPNS dan juga CP3K yang sudah lolos pada tahun 2024. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat dan kita sama-sama kawal untuk informasi berikutnya. Terima kasih, salam.